Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat pendengar yang berbahagia, hari ini kita memasuki tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Pergantian tahun atau pergantian waktu barangkali sudah biasa. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hidup kita atau hayat kita. Tadi saya membacakan surat Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam surat Al-Imran 102. Ini sekira kaitannya dengan tahun baru. Saya ingin sedikit mengambil spirit atau dukungan atau spirit hijrah dalam memasuki tahun baru Hijriah ini, mendorong kita agar bisa pada semangat perubahan. Misalnya Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini tentu merupakan sebuah petunjuk atau arah yang sangat jelas dari Allah bahwa suatu perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah yang lebih baik atau kebaikan. Bukan malah sebaliknya, perubahan ke arah yang lebih buruk atau keburukan. Misalnya Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Balad, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan kebaikan atau kejahatan. Berubah untuk menjadi baik memang tidak mudah. Dalam ayat lain misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai 17. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba saya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian tidak termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayat ini juga kalau kita perhatikan bagaimana memilih jalan baik diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Sahabat pendengar yang berbahagia, maka jelas bahwa sebuah perubahan perlu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Jika kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan beliau. Karena itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang dapat menguatkan kita, dapat menguatkan semangat kita dalam langkah kita untuk berubah, atau langkah-langkah perubahan. Pertama tentu, memohon petunjuk dan hidayah atau pertolongan kepada Allah. Dalam setiap rakaat salat kita perlu membaca surat Al-Fatihah, di mana kita menyampaikan doa kita
agar kita mendapatkan hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Batas yang memisahkan antara orang yang masuk ke surga dan neraka adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat secara verbal tidaklah panjang, namun betapa beratnya untuk diucapkan jika seseorang tidak mendapat hidayah. Yang kedua, bahkan dalam sebuah riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa ayat atau surat Al-Qasas ayat 56 misalnya, turun ketika ajal mendekati Abu Talib, paman Rasulullah sendiri. Saat itu Rasulullah mengajak pamannya tersebut untuk menyebut kalimat tauhid, namun hingga akhir hayatnya, bibir pamannya tersebut tidak juga menyebut kalimat tauhid. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk berubah dan mendapatkan petunjuk harus dilakukan dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh, baik dengan doa maupun dengan ikhtiar. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh tentu mencari keridhaan kami. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sebab pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah mengikuti langkah orang-orang ikhlas. Agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, tidak tersesat, maka kita perlu memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, menemani kita, bahkan menegur kita dalam perjalanan kita untuk berubah. Siapa orang yang layak kita ikut itu? Yaitu orang-orang yang ikhlas. Dalam surat Yasin ayat 21, ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sahabat pendengar yang berbahagia, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulan atau hasil dari penjabaran yang sedikit kita sampaikan tadi, bahwa untuk berubah maka diperlukan setidaknya dua hal. Pertama, kita harus berubah dari diri kita sendiri. Kemudian kita harus khusyuk atau fokus. Dan untuk menguatkan langkah-langkah perubahan kita, maka diperlukan memohon hidayah dan pertolongan kepada Allah. Kemudian bersungguh-sungguh dan mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas. Demikian tentu yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini kita akan semakin baik, semakin maju, dan semakin berhasil dalam mengejar prestasi, tentu khususnya bagi perguruan tinggi kita, bagi universitas yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akan semakin lebih baik. Dan kita sekarang sedang mencitrakan diri kita dengan citra yang baik. Tentu ini dibutuhkan kebersamaan, langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang bersama dari kita semua yang ada bergabung di Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.